Lihat sosok nenek-nenek berdiam diri. Dan sewu mbah, munggah saya mbah. Dari balik kabut samar-samar dia ngelihat sesuatu. Sebuah sosok hitam berbulu berdiri tegak tanpa aba-aba panjang. Wahyu langsung berdiri dan bilang, lanjut, rapet ya, jangan jauh-jauh, jangan buru-buru, santai aja. Kamu dari mana nang? Ada yang ikut kamu? Siapa pak deh? Wanita, rambutnya panjang, dari Selamat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Kisah yang aku ceritain malam ini dikirim sama teman aku sendiri bernama Dira dari Jawa Barat. Jadi pengalaman horor ini terjadi waktu Dira dan juga teman-temannya pergi mendaki ke Gunung Slamet, Jawa Tengah. Dira adalah seorang mahasiswa aktif di Jakarta. Setelah melewati ujian akhir semester yang cukup melelahkan, ia merasa butuh waktu untuk menyegarkan pikiran. Seperti biasa, setelah ujian usai, agenda liburan adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Jalan-jalan kemana ya? Naik gunung aja kali ya, kata dia gitu. Tiba-tiba ide itu muncullah untuk naik gunung. Kebetulan si Dira ini memang suka sekali dengan kegiatan-kegiatan di alam. Dan sebelumnya dia juga udah pernah beberapa kali mendaki gunung. Tercetuslah ide itu, dia pun langsung ngajak kawan-kawan lainnya yang juga suka naik gunung untuk mendaki bersama. Jadi dia calling-callingin semua teman-teman dia yang pernah dia naik bareng. Singkatnya terkumpullah ada 5 orang nih yang mau diajak mendaki. Yang pertama Maya, kedua Devi, ketiga Wahyu, keempat Bayu, dan yang terakhir si Dira. Jadi total ada 5 orang, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Maya, Devi, dan Wahyu ini sama-sama stay di kota yang sama dengan Dira. Sedangkan Bayu berbeda kota dengan mereka berempat. Jadi Bayu ini tinggal tidak sama dengan mereka. Bayu ini adalah teman Dira yang ia kenal melalui sosial media. Jadi dia janjian di kolom komentar di salah satu akun seputar pendaki gunung. Untuk memudahkan komunikasi mereka membuat sebuah grup chat untuk saling berdiskusi menentukan gunung mana yang akan mereka daki. Pilihan terbanyak ada pada Gunung Slamet via Blambangan, Jawa Tengah. Oh ya, Gunung Slamet sendiri memiliki beberapa jalur resmi, diantaranya yaitu Bambangan, Guci, Sawangan, Baturaden, Kaliwadas, Dipajaya, Cemara Sakti, Brambangan, dan Samyang. Kembali ke cerita. Oke, sepakat ya, kita muncak Gunung Slamet via Blambangan, kata salah satu dari mereka di grup chat. Sepakat, tapi enaknya kita berangkat kapan nih? Tanya yang lain. Gimana kalau kita jalan Rabu malam, jadi Kamis pagi udah bisa mulai trekking? Usul dari Dira nih. Berarti kita ketemu malam Jumat di atas dong, saat Devi. Jadi mereka ketemu malam Jumat itu berada di area camp. Sebelum baginya mereka berangkat untuk summit ke puncak. Jadi mereka summit ke puncak itu hari Jumat pagi. Emang kenapa kalau malam Jumat? Balas Wahyu tuh di chat. Nggak apa-apa sih. Ya udah, oke gas, jawab Devi dengan nada ragu-ragu. Akhirnya mereka berlima sepakat buat berangkat dari kota masing-masing di hari Rabu malam naik bus. 4 orang dari mereka berangkat bareng karena tinggal di kota yang sama. Sementara Bayu jalan sendiri dari kotanya dan mereka janjian ketemuan langsung di base camp Gunung Slamet Kamis pagi. Jadi mereka janjiannya sama Bayu kalau nanti ketemuan di base camp aja. Base camp Gunung Slamet via Bambangan di Kamis pagi. Menjelang hari H, Dira dan yang lain mulai sibuk nyiapin segala kebutuhan buat muncak. Peralatan udah dicek, logistik juga udah siap. Tiba-tiba Devi nelpon Dira. Dir, aku bingung nih, kata Devi di telepon. Bingung kenapa Dev? Tanya Dira. Aku udah dapet izin dari orang tua, tapi omku nggak ngizinin, jawab Devi agak galau. Dira pun mencoba mengasih solusi. Ya udah, kalau emang kayak gitu, keputusan adik kamu maunya gimana? Mau lanjut ikut atau batal? Soalnya ini masih H-1, masih sempet buat mutusin. Meskipun waktunya benar-benar udah mepet ya, ketika ada 1 orang yang cancel, jadi semua harus dirangkai ulang lagi. Singkat cerita, entah gimana caranya, Devi akhirnya dapat izin juga dari omnya. Gak jelas detailnya gimana, tapi yang penting dia langsung ngabarin Dira kalau dia jadi ikut. Sesuai rencana awal dan kesepakatan bareng. Kamis pagi, Dira dan Wahyu berangkat ke terminal bus buat beli tiket bus yang rencananya bakal berangkat sore nanti. Untungnya mereka dapat tiket untuk keberangkatan jam 17.00 atau jam 5 sore. Setelah urusan tiket beres, Wahyu yang menyimpan tiket di sakunya, kemudian mereka balik ke rumah Wahyu buat packing ulang perlengkapan yang mau dibawa. Sampainya di rumah Wahyu, pas lagi asik-asik atur barang, tiba-tiba Wahyu nyari tiket bus yang tadi mereka beli. Dia ngerogoh kantong celananya sambil ngomong, tiket sama lu apa sama gue? Dira langsung nyaut, kan dari tadi sama lu, Wahyu mulai panik. Mana ya? Di kantong gue kok nggak ada. Seinget gue, tadi gue taruh sini di kantong.
tapi kok nggak ada. Mereka pun mulai ngebongkar-bongkar barang lagi, ngecek setiap sudut kamar, bahkan balik lagi ngecek kantong berkali-kali. Tapi setelah beberapa menit nyari, tiket itu nggak nemu, hilang entah kemana. Ya, siapa tahu masih rezeki, tiketnya belum diambil orang dan masih ada di situ. Terus akhirnya mereka memutusin buat nyusurin lagi jalan yang tadi udah mereka lewatin, mulai dari terminal sampai ke rumah Wahyu. Mereka mikir mungkin aja tiketnya jatuh di jalan pas lagi jalan tadi. Sebelum mereka mutusin buat nyusurin jalan yang mereka lewatin tadi dari terminal ke rumah Wahyu, tiba-tiba Wahyu kepikiran buat buka salah satu bagian tas kerilnya, bagian yang bahkan belum pernah dia buka sama sekali sejak tadi. Pas resletingnya dibuka, matanya langsung tertuju ke selembar kertas yang familiar. Ini tiketnya Dir, ketemu, seru Wahyu dengan ekspresi heran. Itu di mana Wahyu? Tanya Dira sambil ngelirik ke atas. Ada di sini ternyata Dir. Syukurlah, si rezeki, jawab Wahyu sambil ngeluarin tiketnya. Percakapan mereka pun berhenti di situ, tapi nggak dengan pikiran Wahyu. Dia duduk sebentar sambil bengong, kepikiran, sejak kapan gue taruh tiket itu di dalam sini? Perasaan dari terminal sampai rumah gue belum pernah keluarin tiket itu dari cakku celana. Lagian ini bagian tas yang belum gue buka sama sekali. Pikiran Wahyu masih mikir sambil sedikit ngerasa aneh. Tapi karena mereka udah ketemu tiketnya, akhirnya mereka milih buat lanjut siap-siap lagi. Meskipun di kepala Wahyu masih banyak penuh tanda tanya. Singkat cerita, sore pun tiba. Akhirnya mereka bersiap berangkat ke terminal. Devi ternyata udah lebih dulu sampai di sana, nunggu sambil duduk-duduk di bangku tunggu di sebuah terminal. Gak lama Wahyu dan Dira nyusul datang. Berbeda dengan Maya yang saat itu masih dalam perjalanan menuju terminal. Sambil nunggu Maya, mereka bertiga lagi ngobrol-ngobrol ringan nih di terminal. Sampai akhirnya tiba-tiba ada petugas bus datang memberi kabar yang kurang enak didengar. Maaf ya, bus yang kalian tunggu kemungkinan bakal datang terlambat, kata petugas itu. Mereka bertiga langsung saling pandang. Waduh, telat ya. Semoga gak terlalu lama deh, gumam Dira dalam hati. Meski begitu, mereka tetap menunggu dengan sabar sambil sekali ngecek HP buat update posisi Maya. Gak lama kemudian Maya akhirnya sampai di terminal. Napasnya masih ngos-ngosan habis buru-buru dari jalan. Maaf ya guys, tadi jalanan macet banget, katanya sambil ngelempar senyum lega karena gak ketinggalan. Santai Maya, busnya juga belum datang, jawab Wahyu sambil nyengir. Bus yang mereka tunggu udah telat hampir 30 menit. Setiap kali mereka nanya ke petugas, jawabannya cuma sebentar lagi sampai ya. Tapi sebentar lagi itu kayak gak ada ujungnya. Bus yang ditunggu gak nongol juga. Suasana mulai rasa agak aneh. Penumpang lain pun mulai resah. Ada yang berdiri mondar-mandir, ada yang terus-menerus ngecek HP, bahkan ada yang mulai ngedumel pelan. Entah kenapa makin lama mereka nunggu, suasana terminal itu semakin terasa dingin. Hampir 1 jam mereka duduk menunggu. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat lampu bus yang mulai mendekat. Akhirnya itu dia, seru Maya sambil berdiri duluan. Mereka semua langsung berdiri dan kerasa lega. Mereka pun segera naik ke dalam bus. Satu persatu dari mereka duduk di kursi masing-masing. Lalu bus perlahan melaju menembus malam. Perjalanan dimulai. Awalnya semua terasa biasa aja. Beberapa dari mereka sempat ngobrol. Ada juga mereka yang sambil dengerin musik. Tapi di tengah perjalanan, Dira mulai ngerasa ada yang gak beres. Dia diam-diam ngomong dalam hati, kok perasaan gak nyampe-nyampe ya? Soalnya setahu dia, perjalanan dari Jakarta ke Purbalingga itu kurang lebih cuma sekitar 8-9 jam. Tapi ini udah 11 jam lebih dan mereka belum juga sampai. Padahal dari tadi busnya nggak pelan-pelan amat, malah bisa dibilang cukup ngebut. Dia melirik jam, terus lihat ke jendela. Pemandangan di luar mulai asing, jalanan mulai sepi, lampu jalan jarang, dan gak ada tanda-tanda mereka dekat sama terminal. Akhirnya setelah perjalanan panjang yang bikin badan pegel dan pikiran bingung, mereka sampai juga di terminal Bobotsari. Tapi saat mereka turun dan lihat jam, wow, 15 jam perjalanan. Yang harusnya kurang lebih 8-9 jam, molor hampir 2 kali lipat. Lama banget, gila, gumam Wahyu sambil ngeliat. Wah, gak masuk akal loh. Emang kita sempat berhenti lama tuh gimana? Tanya Devi. Tapi dari mereka gak ada yang bisa jawab pasti. Gak ada rest area panjang, gak ada macet parah, gak ada yang tidur terlalu lama. Semua terasa kayak perjalanan yang melelahkan dan gak wajar. Tapi karena mereka udah sampai, mereka coba cuekin. Toh, pendakian masih nunggu di depan mata. Setelah turun dari bus, mereka langsung mencari transportasi pribadi yang biasa digunakan untuk menuju base camp pendakian. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya mereka bertemu dengan sebuah mobil carry tua yang tampak sudah sering dipakai pendaki. Tarifnya waktu itu sekitar 20.000 per orang. Sebelum mereka naik, supir mobil carry yang terlihat sudah berumur itu memberi sedikit pesan yang cukup serius. Nanti kalau di tanjakan ada masalah dan kalian rasa nggak kuat, tolong salah satu dari kalian turun ya, kata si bapak supir sambil menunjuk
ke bawah kursi belakang. Ganjal ban pakai kayu balok yang udah saya siapin di situ. Lanjutnya suara rendah tapi tegas. Mereka saling pandang sejenak lalu mengangguk serentak. Walaupun ada rasa sedikit was-was, mereka cuma saling memberi senyum, mencoba menenangkan diri. Pasti bisa kok. Mereka semua naik ke dalam mobil satu persatu. Mesin mobil menyala dengan suara berdecit dan mereka mulai melanjutkan perjalanan menuju base camp. Jalan yang mereka lewati semakin sempit dan mulai mendaki, dan mobil itu pun melaju dengan pelan. Syukurlah perjalanan dengan mobil carry berjalan lancar tanpa kendala. Meski jalanan menanjak dan berliku, mereka sampai juga di base camp dengan selamat. Begitu turun, mereka istirahat sebentar, duduk santai sambil ngopi dan ngemil ringan, sambil ngecek ulang isi tas masing-masing. Mereka juga sempat packing ulang perlengkapan, isi ulang air, dan tentu saja ngurus simaksi buat pendakian. Gak lama setelah mereka mulai beres-beres dan ngisi ulang air, sosok yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul juga, Bayu. Dengan jaket gunung yang udah berdebu dan tas carry yang kelihatan berat, dia melangkah santai sambil senyum-senyum. "Woi, akhirnya sampai juga. Wah, telat dikit ya, tapi nyampe juga gue," jawab Bayu sambil taruh tasnya dan langsung duduk selonjoran bareng yang lain. Kedatangannya disambut hangat tanpa basa-basi. Dia langsung nimbrung, ikut ngobrol dan bantu-bantu beresin perlengkapan yang masih belum siap. Mereka ngobrolin rencana jalur, formasi pendakian, dan sekali lempar candaan yang bikin suasana makin cair. Setelah semuanya beres, mereka ngumpul sejenak. Wahyu memimpin doa sebelum pendakian dimulai. Formasi terap Wahyu di depan sebagai navigator, Devi, Maya, lalu Bayu, dan Dira di belakang sebagai sweeper dan merangkap juga sebagai leader. Langit masih terang, hawa sejuk menyelimuti, dan langkah kaki mulai menapaki jalur setapak yang perlahan-lahan mulai membawa mereka masuk ke dalam hutan. Pendakian yang awalnya santai, siapa sangka akan berubah jadi pengalaman yang gak bakal mereka lupakan seumur hidup. Langkah demi langkah, mereka susuri jalan setapak. Meski jalur awal masih cukup terbuka dan terang, tapi perlahan mulai terasa tanjakannya. Udara dingin dan segar terasa menyusup ke dalam jaket mereka. Beberapa kali mereka saling melempar candaan kecil untuk menjaga semangat tetap hidup. Akhirnya mereka tiba di pos bayangan sebelum pos 1. Mereka istirahat sejenak sambil sekali melempar candaan. Oh iya, buat pendakian hari pertama ini, mereka udah sepakat tujuan utamanya adalah ngecamp di pos 3. Mereka sengaja nggak mau maksa buat langsung ke pos 5, walaupun secara tenaga mungkin masih kuat. Alasannya karena antara pos 3 ke pos 5 ada satu pos yang katanya agak berbeda dari yang lain. Pos 4, Samarantu. Siapa yang tidak kenal dengan pos Samarantu? Katanya sih pos 4 Samarantu ini bukan tempat yang direkomendasikan buat ngecamp. Bukan cuma kondisi jalurnya yang mulai berat, tapi juga karena ada hal-hal lain yang nggak bisa dijelaskan logika. Mitosnya banyak pendaki yang ngalamin gangguan di sana, dari suara-suara aneh, penampakan bayangan yang tiba-tiba lewat di balik semak, sampai kejadian barang-barang yang pindah tempat sendiri. Bahkan ada yang bilang kalau kamu nekat ngecamp di situ, mimpi kamu bakal nyambung satu sama lain. Tapi endingnya nggak pernah enak. Makanya dari awal mereka udah sepakat sampai pos 3 aja dulu malam ini, sisanya lanjut besok pagi pas tenaga udah full lagi. Dengan keputusan itu mereka merasa lebih tenang. Setidaknya malam pertama bisa istirahat di tempat yang masih aman dan gak terlalu jauh dari peradaban. Tapi yang namanya naik gunung, kadang apa yang direncanakan nggak sesuai dengan kenyataan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak di sisi jalur. Tempatnya agak lapang, cukup buat duduk selonjoran sambil minum dan nyemil energi bar. Nafas mulai teratur lagi, kaki mulai rileks, dan suara hutan kembali terdengar jelas di sekitar mereka. Tapi keheningan itu tiba-tiba terasa beda. Bayu yang duduk paling pinggir tiba-tiba mendadak meneguk air minumnya dan menatap lurus ke semak-semak di seberang jalur. Itu apaan? Bisiknya Liri. Cukup buat bikin semua langsung noleh ke arah yang sama. Di balik rimbunnya semak, tak jauh dari tempat mereka duduk, terlihat sosok nenek-nenek berdiam diri. Wajahnya datar, matanya mengarah langsung ke arah mereka berlima. Nenek itu tidak bergerak sedikit pun, seolah cuma berdiri memperhatikan. Mereka semua langsung diam, jantung mulai berdetak lebih kencang, tatapan mereka saling bertemu. Gak ada yang ngomong, tapi jelas terpancar rasa bingung dan waspada. Akhirnya Dira yang duduk paling tengah pelan-pelan berdiri. Dengan langkah kecil ia maju sedikit dan membuka suara. "Dan sewu mbah, munggah saya mbah." Nenek itu tetap berdiri tegak, lalu dengan suara pelan dan datar dia menjawab, "Iya nang, hati-hati yo." Jawabannya biasa aja, tapi suaranya datar tanpa ekspresi, seolah bukan sekedar suara, tapi entah kenapa terasa nyangkut di kepala. Setelah itu si nenek pelan-pelan mundur ke balik semak, tanpa suara daun bergesek atau ranting patah, seperti menghilang begitu saja. Mereka masih diam, hanya saling pandang. Dira hanya menarik napas dalam. "Udah yuk lanjut jalan," katanya di akhir.
Yang lain mengangguk. Mereka berdiri, mengencangkan tas, dan kembali melanjutkan perjalanan dengan suasana yang udah gak sama lagi. Entah kenapa, setelah pertemuan dengan nenek itu, hawa di sekitar mereka terasa lebih dingin dari biasanya, dan langkah kaki mereka mulai terasa seperti bukan satu-satunya suara yang terdengar di hutan itu. Perjalanan terus berlanjut, langkah demi langkah makin berat, bukan cuma karena medan yang menanjak, tapi juga karena suasana yang terasa makin gak biasa. Di jalur pos 1, mereka beberapa kali berpapasan dengan pendaki lain yang sedang turun. Tapi anehnya, ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya antar pendaki itu saling sapa, entah hanya sekedar semangat kak, atau hati-hati ya, puncak sebentar lagi, atau yang lebih umum, mari mas. Tapi kali ini berbeda. Wahyu yang jadi navigator sempat beberapa kali menyapa, permisi mas, atau hati-hati ya mas. Tapi nggak ada satupun yang membalas. Mereka hanya berjalan lewat begitu saja. Wajahnya datar, matanya lurus ke depan, tidak terlihat letih sama sekali meski menuruni jalur yang licin dan berbatu. Kok sombong banget ya? Biasanya pendaki ramah-ramah. Celetuk Maya pelan. Iya, kayak nggak denger Sautira yang ada di belakang. Wahyu mulai merasa nggak enak. Dia mempercepat langkah sedikit, mencoba menjaga ritme agar nggak terlalu lama di jalur itu. Devi dan Maya yang sempat tertinggal juga ikut mempercepat jalannya tanpa banyak tanya. Yuk guys, lagi, dikit lagi pos 1, jawab Wahyu tanpa menoleh. Suaranya terdengar datar, seperti mencoba menyembunyikan rasa was-was. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, gak ada yang jawab. Mereka hanya melangkah cepat, sepi, hening, dan makin lama kepelukan hutan yang dari tadi seperti menyimpan sesuatu. Setelah beberapa kali sapaan Wahyu tidak mendapat respon, dia pun akhirnya memilih diam, fokus pada jalur di depan, sambil terus memastikan teman-temannya tetap dalam barisan. Namun giliran Dira, yang posisinya berada di paling belakang, mulai menyapa pendaki yang berpapasan, justru hasilnya berbeda. Saat rombongan lain mulai turun melewati mereka, Dira sempat melirik salah satu dari mereka yang membawa tongkat trekking pole, lalu spontan menyapa, semangat mas. Dan anehnya, kali ini dia balas. Oh iya, makasih mas, hati-hati ya. Mas mbak, udah beberapa hari di atas cuaca sering gak bersahabat, kadang badai, kadang hujan deras banget. Diri agak kaget tapi segera tersenyum. Oh iya, makasih banyak infonya mas. Hati-hati ya turunnya. Mas itu hanya mengangguk kecil dan melanjutkan perjalanan turun. Diikuti teman-temannya yang juga sempat tersenyum ramah ke arah Dira. Normal, wajar, seperti pendaki pada umumnya. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai di pos 1 setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam sejak trekking dari base camp. Ya, perjalanan kali ini memang agak sedikit santai karena pada kesepakatan awal tidak ada jumlah waktu yang ditentukan, karena memang mereka ingin menikmati setiap perjalanan langkah demi langkahnya. Mereka memutuskan untuk beristirahat di warung yang ada di pinggir jalur pendakian, memesan teh hangat dan memakan semangka. Kalau kalian pernah ke Gunung Slamet, di setiap pos Gunung Slamet itu banyak warung-warung yang tersedia untuk istirahat. Biasanya tuh suka ada semangka, tempe mendoan, dan minuman-minuman seperti teh hangat, jas jus, atau yang lain-lain. Bicara soal warung di setiap pos Gunung Slamet, memang terdapat warung yang berjualan dari penduduk lokal. Tanpa pikir panjang, mereka mampir dan langsung pesan minuman hangat. Ada yang pesan kopi, ada yang pilih teh manis panas, dan yang paling spesial, tempe mendoan panas, makanan legendaris khas pendakian di Slamet. Mereka juga beli semangka yang udah dipotong-potong rapih, disajikan dingin di atas nampan plastik warna merah. Gila, ini tempe mendoan emang beda banget ya rasanya kalau dimakan di gunung, kata Bayu sambil tiup-tiup mendoan yang masih ngepul. Iya, apalagi habis trekking, dingin-dingin makan mendoan, surga dunia sih, sambung Wahyu sambil nyeruput kopi. Sementara itu, Devi dan Maya sibuk foto-foto, mengabadikan momen rehat mereka. Tawa kecil, asap dari gelas teh, dan pemandangan kabut tipis yang mulai turun bikin suasana makin syahdu. Warung kecil itu jadi tempat singgah yang sempurna sebelum mereka lanjut naik. Setelah semua cukup istirahat dan tenaga mulai pulih, mereka mulai berkemas lagi. Yuk, lanjut pelan-pelan. Target kita kan camp di pos 3, ujar Wahyu sambil berdiri dan menggendong tas kerilnya. Perjalanan mereka masih panjang dan siapa sangka yang menanti di atas bukan cuma jalur terjal atau dingin malam, tapi sesuatu yang bahkan belum bisa mereka bayangkan. Setelah cukup istirahat dan energi terisi, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur yang mereka lewati masih berupa jalan setapak dengan vegetasi yang mulai rapat dan kontur tanah yang sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Langkah demi langkah mereka ayunkan, masih dengan semangat dan candaan tawa kecil di antara lelah yang mulai terasa. Namun, di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba ada yang berubah. Wahyu yang dari awal justru paling semangat dan paling sering menyemangati yang lain, mulai terlihat melambat. Langkahnya gak sekuat tadi,
napasnya juga mulai berat. "Kenapa yuk?" tanya Maya saat melihat Wahyu berhenti dan membungkuk. Wahyu menarik napas panjang sambil menurunkan kerilnya ke tanah. "Tas gua tiba-tiba berat banget. Tadi pas dari basecamp ke pos 1 masih enak-enak aja. Sekarang kayak ada yang nambah beban." Mereka semua langsung menghampiri. Dira yang ada di belakang refleks ngomong, "Sini yuk, tukeran dulu sebentar sama keril gua. Lu istirahat bentar." Tapi Wahyu geleng kepala. "Gak usah Dir, mungkin cuma capek doang, nanti juga ringan lagi." Mereka pun lanjut jalan, tapi tak sampai 5 menit Wahyu kembali berhenti. Kali ini lebih lelah dari sebelumnya. Bahkan beberapa kali dia harus menahan pundaknya, seolah menahan beban yang berat yang gak wajar. Akhirnya tanpa banyak kata, Wahyu menyerah juga. "Dir, tukeran deh. Gua gak kuat kalau kayak gini terus." Dira langsung sigap membuka tali kerilnya dan menukar dengan keril Wahyu. Tapi begitu ia gendong, dia ikut mengernyit. "Loh, ini beratnya beda banget sama punya aku. Padahal ukurannya hampir sama." Wahyu cuma mengangguk kecil, duduk di pinggir jalur dengan napas terengah. Gue juga ngerasain gitu, kayak ada yang nambahin beban. Mereka semua saling pandang, diam, tidak ada yang berani menyimpulkan apapun. Tapi jelas terasa ada sesuatu yang gak biasa. Bayu mencoba memecahkan suasana. "Udah, mungkin emang logistiknya shifting pas kita packing ulang tadi. Nanti kita cek lagi pas sampai di pos 2. Semua setuju, mereka lanjut jalan lagi. Kali ini dengan ritme lebih pelan. Keril Wahyu di punggung Dira, tapi ada satu hal yang dirasakan Dira. Beban di punggung itu bukan cuma berat secara fisik. Rasanya ada yang nempel. Baru beberapa ratus meter setelah mereka tukar keril, suasana yang tadinya tenang mendadak berubah drastis. Kabut tebal turun dengan cepat dari arah atas, menyelimuti jalur pendakian dan pepohonan di sekitar mereka. Jarak pandang langsung menurun drastis, hanya beberapa meter ke depan saja yang masih terlihat. Daun-daun basah mulai meneteskan air dan hawa dingin perlahan menusuk sampai ke dalam jaket. Mereka semua otomatis berhenti dan saling merapat. "Wah, kabutnya cepat banget ya turunnya," gumam Devi sambil melipat tangan di dada. "Iya, parah. Ini jarak pandang cuma sisa beberapa meter doang," timpal Wahyu yang matanya masih menerawang ke depan, mencoba menerka jalur yang harus mereka ambil. Mereka pun memutuskan buat istirahat sejenak di sisi jalur, nungguin kabutnya setidaknya agak menipis, duduk melingkar di tanah lembab sambil sekali menyesap air dari botol minum mereka masing-masing. "Kita mau nunggu kabut terda atau lanjut jalan?" tanya Dira mencoba membuka diskusi. "Kalau nunggu, nggak ada yang tahu juga ini kabut kapan reda. Tapi kalau lanjut, resikonya lumayan. Bisa nyasar jalur kalau nggak hati-hati," kata Wahyu sambil memijat kakinya. Maya ikut menyahut, "Tapi kalau terlalu lama berhenti juga nggak bagus. Udara makin dingin, badan bisa drop." Akhirnya mereka pun diskusi cukup panjang dengan berbagai pertimbangan, dan setelah semua sepakat, mereka ambil keputusan lanjut perjalanan, tapi dengan beberapa catatan penting. Sebelum jalan, kita doa dulu, minta perlindungan, terus jarak jangan jauh-jauh. Tetap formasi kayak awal, Wahyu di depan, Dira paling belakang, yang lain di tengah. Jalan pelan, jangan panik, dan saling pastiin kita masih dalam barisan, ucap Dira mengarahkan situasi. Semua mengangguk, mereka berdiri membentuk lingkaran kecil dan berdoa dalam hati, berharap perjalanan ini tetap aman meski kabut masih pekat. Setelah doa selesai, Wahyu memberi aba-aba, dan mereka pun kembali menyusuri jalur. Langkah-langkah mereka kini lebih pelan, lebih hati-hati. Setiap beberapa meter terdengar suara dari barisan tengah. "Masih aman belakang?" "Aman, lanjut," jawab Dira yang tetap jadi sweeper. Tapi di tengah kabut yang senyap, entah kenapa suara mereka mulai terasa bergaung, seperti jawaban dari arah lain. Di tengah perjalanan menuju pos 2, kabut masih cukup tebal, dan langkah kaki mulai terasa berat karena jalur yang makin menanjak. Tapi justru di saat seperti itu, kejadian yang cukup mengejutkan terjadi. Bayu tiba-tiba berhenti, menoleh ke belakang sambil nyaut, "Gue duluan aja ya, jalan kalian pelan banget. Nanti kita ketemu lagi di pos 3. Kita semua sempat saling pandang. Awalnya ragu juga ngelepas dia jalan sendirian dalam kondisi kabut tebal begini, tapi Bayu meyakinkan kalau dia udah hafal jalur Gunung Selamat karena ini bukan pendakian pertamanya. "Gue udah sering naik sini kok, tenang aja," katanya sambil senyum kecil dan mengangkat tangan. Akhirnya dengan berat hati kita semua mengiyakan. Kita saling percaya sama Bayu, dan dia juga kelihatannya yakin banget. "Hati-hati ya Bay, sampai ketemu di pos 3. Serentak kita ngasih saat sambil ngelepas dia melanjutkan perjalanan sendirian di depan. Bayu pun berjalan dengan langkah cepat, punggungnya makin lama makin samar di balik kabut yang menggantung, hingga akhirnya sosoknya benar-benar hilang
hilang dari pandangan. Udara makin dingin dan entah kenapa waktu itu ada rasa gak enak yang mulai muncul, tapi gak ada yang berani ngucap. Kita saling diam, langkah kaki kita pun kembali dilanjutkan pelan-pelan, masih dalam formasi seperti semula. Tapi tiap beberapa menit pasti ada aja yang nengok ke depan, nungguin tanda-tanda keberadaan Bayu. Tapi sampai sejauh itu gak ada suara, gak ada jejak, gak ada anda apapun. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Istirahat sambil minum kopi dan teh hangat. Saat itu posisi langit sudah hampir gelap. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke pos 3. Di sepanjang perjalanan menuju pos 3, tidak ada kejadian yang aneh, semua berjalan normal. Hanya saja tas carrier yang dibawa Dira masih terasa berat yang tak wajar, padahal kapasitasnya dan isi beratnya semua sudah dibagi rata agar tidak ada yang berat sebelah di antara semuanya. Mereka pun istirahat sejenak di sisi jalur sebelum mulai mendirikan tenda. Dira duduk di tepi jalur menghadap ke arah jalur terjal yang tadi mereka lewati. Pandangannya menerawang, matanya masih menyapu ke bawah. Mungkin karena masih penasaran kenapa tasnya bisa seberat itu. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Dari celah tanah yang agak gelap di bawah sana, terlihat kepulan asap tipis keluar pelan. Awalnya seperti kabut biasa, tapi gerakannya aneh. Asap itu naik ke atas, lalu berputar cepat dan langsung melesat ke arah ranting pohon yang menjulang di sisi tebing kecil. Sampai di ranting itu, asapnya langsung menghilang. Hilang begitu saja, seperti ditelan udara. Dira terdiam, matanya masih tertuju ke titik terakhir asap itu terlihat. Apa tadi itu? Gumamnya pelan. Kepalanya celingukan, mencoba mencari tahu kalau itu cuma efek lelah atau kabut yang terpantul cahaya. Tapi gak ada siapa-siapa, gak ada hembusan angin, gak ada suara. Hening. Mungkin cuma halusinasi. Capek kali ya, pikir Dira. Dia menghela napas panjang lalu bangkit dari duduk. Udahlah, mending langsung bangun tenda aja deh, ujarnya sambil menepuk celana panjangnya dari debu. Di area camp pos 3 itu hanya ada 2 tenda lain yang sudah berdiri. Satu di atas mereka dan satu lagi agak turun sedikit ke bawah. Rombongan mereka pun sepakat untuk mendirikan tenda di tengah-tengah di lahan datar yang cukup nyaman buat 4 orang. Mereka mulai berbagi tugas. Dira dan Wahyu langsung membentangkan tenda, sementara Devi dan Maya sibuk menyiapkan minuman hangat dan mulai memasak makanan buat makan malam. Kayaknya cocok nih makan mie rebus sambil ngeteh, celetuk Devi sambil nyengir ke Maya. Maya hanya tertawa kecil, tangannya sibuk meracik bumbu di nesting. Angin malam mulai berhembus, tenda perlahan terbentuk, dan aroma makanan mulai tercium samar-samar di antara kabut yang menggantung. Setelah tenda sudah berdiri dan makanan sudah jadi, mereka pun akhirnya makan di dalam tenda dengan lahap pada saat hari semakin gelap. Setelah makan malam yang cukup mengenyangkan, bikin badan jadi sedikit lebih hangat, Dira dan Wahyu memutuskan untuk duduk sebentar di luar tenda. Udara dingin malam itu cukup menusuk, tapi sensasi menyeruput kopi panas di tengah suasana gunung memang gak pernah salah. Mereka duduk di atas matras kecil beralaskan jas hujan yang dijadikan alas darurat. Di samping mereka, beberapa pakaian yang basah karena keringat dan gerimis kecil tadi selama trekking, dijemur seadanya. Sekali mereka saling melempar candaan tertawa pelan agar tidak mengganggu pendaki lain. Di sebelah mereka, 2 tenda lain tampak sudah rapi sejak tadi. Yang satu di atas dan yang satunya sedikit ke bawah. Mereka memutuskan untuk menyapa yang di atas terlebih dahulu. Tenda itu punya penghuninya yang kalau dilihat dari wajah dan postur tubuhnya bisa dibilang bukan pendaki muda. Wajah si bapak terlihat kalem, rambutnya sebagian sudah memutih, namun posturnya masih tegap. Saat disapa, dia langsung membalas dengan hangat. Obrolan ringan pun berlangsung. Si bapak bercerita bahwa dia sudah beberapa kali naik Gunung Slamet, bahkan sejak tahun-tahun di mana jalurnya belum seramai sekarang. Ada nada nostalgia dalam ceritanya, tapi juga ada nada hati-hati saat menyebut bagian jalur tertentu. Jangan nekat ngecamp di pos 4 ya, apalagi kalau malam. Ujarnya tiba-tiba nadanya berubah agak serius. Dira dan Wahyu saling melirik. Setelah ucapan itu, suasana sempat hening sejenak. Angin malam bertiup sedikit lebih kencang, seperti membawa serta pesan yang terlihat. Iya pak, makasih pesannya, kata Wahyu akhirnya. Tiba-tiba Dira nyeletuk, kebelet buang air kecil lagi. Wahyu pun menjawab, yaudah kencing dulu sana, baru kita masuk ke dalam tenda. Tapi di mana ya? Tanya Dira. Seketika si bapak itu menyarankan di sana aja nggak apa-apa, terlihat di bawah pohon besar. Beneran nggak apa-apa pak? Tanya Dira.
Iya nggak apa-apa, tapi jangan tepat di pohonnya. Mungkin bisa geser sedikit di sisi kiri atau kanannya, jawab si bapak itu. Mendengar saran dari bapak itu, Dira pun bergegas untuk membuang air kecil di tempat yang disarankan tadi. Sampailah di tempat itu dan Dira langsung menuntaskannya. Dira mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Setelah menyelesaikan buang air kecil, dia kembali ke tempat di mana ia dan Wahyu menikmati secangkir kopi hangat. Namun setibanya di tenda, pandangannya tuju lagi ke tempat yang sebelumnya dia gunakan untuk buang air kecil. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba menyadarkan dirinya. Itu kan tempat yang tadi, tempat aku melihat asap yang terbang ke atas ranting pohon. Dira berusaha menepis pikiran itu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya halusinasi. Mungkin lelah, mungkin juga cuma perasaan aja, pikirnya, mencoba tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu dia masuk ke dalam tenda dan bergabung dengan Wahyu yang sudah siap tidur dengan sleeping bagnya. Tenda terasa semakin sempit, tetapi cukup nyaman untuk berlindung dari udara malam yang semakin dingin. Devi sudah tertidur dengan nyenyak di sisi kanan, sementara Maya tanpa asyik melihat hasil foto-fotonya. Tersenyum kecil saat melihat pemandangan dari perjalanan mereka. Dira dan Wahyu berbaring dengan posisi tidur yang nyaman, dengan tas keril di tengah sebagai pembatas antara laki dan wanita. Suasana menjadi semakin hening, menandakan bahwa satu persatu mereka mulai terlelap. Namun meskipun tubuhnya sangat lelah, Dira merasa sulit untuk tidur. Pikiran tentang kejadian tadi terus menghantui kepalanya. Kenapa aku baru sadar itu tempat yang sama? Apa ini hanya kebetulan? Pikirnya sambil menatap langit-langit tenda yang gelap. Malam di Gunung Slamet terasa sangat sunyi. Angin sepoi-sepoi dan suasana gesekan ranting pohon menjadi satu-satunya pengiring tidur mereka. Namun ada sesuatu yang tidak beres dengan malam itu. Mungkin hanya perasaan Dira, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Udara malam itu sangat dingin, tidak seperti biasanya. Dira mulai merasa gelisah. Suara langkah kaki yang terus mendekat itu terdengar semakin jelas. Namun dengan setiap detik yang berlalu, suara itu terasa semakin tidak wajar. Serak, serak, serak. Terdengar seperti langkah seorang yang sedang berjalan di sekitar tenda. Namun ada sesuatu yang aneh. Suara itu terasa berat, seperti langkah kaki yang tidak biasa, dan setiap kali semakin mendekat, suara itu tiba-tiba menghilang. Hanya disusul oleh suara dep, dep, serak, seperti hentakan kaki yang sangat besar. Dira merasa tubuhnya merinding. Dalam hati dia bertanya-tanya apakah dia hanya membayangkan semuanya, atau apakah suara itu benar-benar ada. Dia menoleh ke arah teman-temannya, berharap mereka juga mendengarnya dan bisa memberikan rasa tenang. Tapi Wahyu, Devi, dan Maya semua tidur dengan lelap. Tidak ada yang terbangun. Dira merasa seperti terperangkap dalam keheningan malam yang mencekam. Suara itu kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Namun kali ini suara itu seperti bergerak menjauh. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang terdengar dekat. Dira merasa bingung dan takut. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanya suara hewan liar atau sesuatu yang lebih aneh? Tiba-tiba dia melihat samar dari arah luar tenda cahaya senter yang bergerak menuju tenda mereka. Dalam hati, Dira mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu pendaki yang ingin melakukan summit, pikirnya. Namun sesuatu terasa tidak biasa. Cahaya itu bergerak tanpa suara dan tampaknya tidak ada orang yang mengikutinya. Dira menatap cahaya itu, berharap bisa melihat siapa yang mengarahkannya. Namun seiring cahaya itu mendekat, cahaya itu justru menghilang, seolah-olah tertelan oleh kegelapan malam. Itu aneh, pikir Dira dengan cemas. Dalam hati dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaan atau kebetulan semata. Tapi perasaan tak aneh itu tak bisa begitu saja hilang. Pukul sudah menunjukkan jam 1.30 dini hari dan suasana semakin sunyi. Dira merasakan udara malam yang sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tak beres di luar sana. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk menutup matanya dan mencoba untuk tidur, meskipun rasa takut masih mengganggunya. Namun setiap kali dia hampir terlelap, perasaan waspada itu kembali datang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan. Malam itu Dira merasa terjebak dalam ketidakpastian. Tidak tahu apakah yang dirasakannya hanya perasaan atau ada sesuatu yang lebih menakutkan yang sedang menunggunya. Tidak lama setelah itu terdengar suara samar-samar dari kejauhan, seperti suara orang ketawa. Suaranya kecil, tapi entah kenapa terasa sangat menakutkan. Begitu mendengarnya, jantung Dira langsung berdetak lebih kencang. Tapi itu belum selesai. Setelah tiba-tiba ada suara seperti orang yang sedang menggigil dari arah sebelah kiri. Dira langsung menoleh dengan cepat, dan ternyata suara menggigil itu berasal dari Devi.
yang tiba-tiba menggigil hebat dengan matanya melotot ke atas tenda. Dira panik, langsung menepuk-nepuk bahu Devi dan membangunkan teman-temannya. Dev, lu kenapa? Tanya Dira. Tapi Devi malah nggak ngeladenin. Dia masih terus menggigil dan matanya melotot ke atas tenda. Oke, orang nggak sadar. Maya dan Wahyu yang baru bangun pun langsung nanya ke Dira. Devi kenapa, Dir? Dira cuma bisa jawab, nggak tahu. Tiba-tiba kayak gini. Semua pun mulai coba untuk menenangkan dan menyadarkan Devi, tapi nggak ada respon. Devi masih saja menggigil dan matanya nggak lepas dari atas tenda. Setelah beberapa kali coba, akhirnya Devi sedikit sadar dan bilang, gue kedinginan, dingin banget. Ternyata Devi kena hipotermia ringan. Setelah sadar, Dira dan Wahyu langsung ambil tindakan, keluar sebentar untuk cari udara, dan Maya bertugas untuk membalut tubuh Devi dengan fresh care. Setelah dibalut segalanya, ditambah jaket, sleeping bag, dan emergency blanket, Devi mulai terasa lebih baik dan suhu tubuhnya kembali normal. Semua pun merasa lega, tapi tetap aja suasana di sekitar tenda terasa semakin mencekam. Setelah semuanya kembali tenang dan Devi mulai pulih, mereka pun kembali melanjutkan istirahat malam itu. Tapi sebelum benar-benar tidur, Dira sempat ngomong, besok pagi kita briefing dulu ya, sebelum ada keputusan antara summit atau tidak. Maya dan Wahyu langsung mengangguk, siap Dir. Setelah itu, mereka pun tidur lelap sampai pagi datang membangunkan. Begitu matahari mulai mengintip dari balik pepohonan, suasana jadi lebih hangat. Devi udah bangun duluan dan kelihatan jauh lebih segar dari semalam. Dia langsung nanya, gimana keadaan lu, Dev? Devi cuma senyum dan menjawab, baik kok, gue udah oke banget sekarang. Semua yang dengar langsung lega. Setelah sarapan dan ngopi bareng sambil ngeleyeh-leyeh sebentar, akhirnya Dira mulai briefing kecil-kecilan. Oke guys, jadi gimana nih? Lanjut summit atau kita turun aja? Jujur-jujuran aja, kalau ada yang lagi gak fit atau ngerasa berat, bilang ya. Nggak ada paksaan kok, puncak cuma bonus. Yang penting kita semua selamat, berangkat dari rumah dan pulang kembali ke rumah. Kalimat terakhir Dira bikin semua yang dengar ikut merenung. Devi yang dari tadi diam akhirnya angkat suara, gue udah nggak apa-apa kok, beneran, kita bisa lanjut. Semua langsung menatap Devi, pastiin bener dia nggak maksa diri. Tapi setelah lihat kondisi dan wajahnya yang udah cerah, akhirnya mereka percaya. Setelah diskusi cukup panjang, pertimbangan kanan kiri, akhirnya mereka sepakat. Perjalanan lanjut tujuan puncak. Perjalanan lanjut menuju ke pos 4 Samarantuh. Mereka mulai jalan sekitar jam 7.00 pagi. Bisa dibilang ini jam paling siang sih buat summit. Tapi ya begitulah, pendakian kali ini memang bukan soal buru-buru sampai puncak. Mereka benar-benar niat nikmati tiap langkah, tiap nafas, dan tiap momen di gunung. Kali ini formasi berubah. Dira ditunjuk jadi navigator sekaligus leader di depan, disusul Devi dan Maya. Sedangkan Wahyu ada paling belakang sebagai sweeper. Udara masih segar, tapi cuaca pagi itu cepat banget berubah. Yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung, datang bawa kabut turun pelan-pelan. Suasana jadi abu-abu, sunyi, dan mulai agak dingin. Dalam hati Dira sempat bergumam, semoga cukup ya gangguan semalam aja, jangan ada lagi teror-teroran gitu. Tapi baru juga beberapa langkah lagi mulai masuk jalur Samarantuh, kabut malah semakin tebal. Hujan rintik mulai turun, bikin mereka harus berhenti sebentar buat pakai jas hujan. Mereka membentangkan flashlight di antara batang pohon dan ranting-ranting, duduk sebentar sambil tarik napas panjang. Tapi di tengah suasana istirahat itu ada yang terasa beda. Tiba-tiba hawa sekitar berubah jadi lebih mencekam. Suara hutan mendadak sunyi, kayak semua makhluk diam dalam satu waktu. Dira yang sedari tadi duduk menoleh ke arah satu pohon besar yang berdiri mencolok di jalur. Dari balik kabut samar-samar dia ngelihat sesuatu. Sebuah sosok hitam berbulu berdiri tegak. Awalnya kecil, tapi makin lama sosok itu semakin besar. Badannya gelap kayak dilapisi rambut kasar. Nafasnya panjang, berat, terlihat dari gerak dadanya yang naik turun dari kejauhan. Mata Dira nggak bisa lepas. Dia terus memandangi sosok itu tanpa sadar kepalanya ikut mendongak tinggi ke atas sosok itu. Makin menjulang ke atas. Apa itu? Bisik Dira nyaris tanpa suara. Jantungnya berdegup makin kencang. Udara dingin tiba-tiba berubah jadi menusuk. Sosok itu masih di sana, berdiri diam, tapi aura mencekamnya terasa makin dekat. Dan perjalanan ke Samarantuh belum selesai. Lanjut jalan yuk, kata Dira sambil menepuk celana panjangnya yang masih agak lembab karena kabut. Mereka pun berdiri satu persatu, memungut sisa-sisa bekalan kecil yang tadi sempat dia makan saat istirahat, dan bergegas melanjutkan perjalanan. Kabut masih menyelimuti jalur, tapi tidak sepekat tadi. Napas mulai berat, langkah mulai terasa di paha, namun semangat untuk menuju puncak perlahan membuncah. Mereka melewati pos 4 Samarantuh tanpa berhenti. Dira cuma sempat menoleh sebentar ke arah pos, namun dia memilih untuk jalan terus. Langsung aja ke pos 5 ya, biar cepat ngambil keputusan di sana, ujar Wahyu dari belakang sambil mengatur napas.
Sampai di pos 5, napas mereka tersengal, tapi wajah masing-masing mulai terlihat lega. Namun, belum sempat terbahan atau sekedar selonjoran, mereka bertemu dengan dua pendaki lawas yang baru saja turun dari atas. Pendaki yang sempat ngobrol sebentar di pos 3 malam sebelumnya. Di atas, dari pos 9 Pelawangan menuju puncak, badai, angin kabut tebel, visibilitas hampir nol. Saran gue, tunda dulu summitnya, kata pendaki lawas itu. Mereka semua saling pandang, suasana langsung berubah jadi agak tegang. Dira menatap Wahyu dan berkata pelan, "Kita istirahat dulu deh, biar kepala adem dulu sebelum ambil keputusan." Mereka pun duduk melingkar membicarakan opsi apakah turun kembali ke pos 3 dan bermalam lagi di sana atau ngecamp di pos 5. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan matang, mereka akhirnya sepakat untuk ngecamp di pos 5 saja. Keputusan ini juga mempertimbangkan tenaga dan jarak. Dira dan Wahyu akhirnya memutuskan untuk turun ke pos 3 buat ambil tenda, logistik, dan carrier yang tadi ditinggal. Berapa jam kemudian saat hari mulai senja, tenda sudah berdiri di pos 5. Mereka makan malam seadanya, berbagi cerita ringan, lalu masuk ke sleeping bag masing-masing. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa malam, mereka bisa tidur nyenyak. Gak ada suara aneh, gak ada gangguan, semuanya normal. Hingga jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dira terbangun, melihat jam tangannya. Dia menepuk pelan lengan Wahyu. "Yuk, waktunya summit." Yang lain pun ikut bangun satu persatu. Udara masih dingin menggigil, tapi semangat sudah kembali membara. Peralatan siap, senter dinyalakan satu persatu, dan formasi kembali dibentuk. Perjalanan menuju puncak baru saja dimulai. Langkah demi langkah mereka tapaki dengan hati ringan dan semangat yang kembali terisi penuh. Angin dingin yang sebelumnya terasa menusuk, kini serasa menyambut. Apalagi saat perlahan cahaya jingga mulai muncul dari ufuk timur. Matahari terbit membelah lautan awan. Pemandangan luar biasa yang tak pernah gagal bikin merinding. Mereka berhenti sejenak, menikmati keindahan itu dalam diam. Hanya bunyi angin yang terdengar dan jepretan kamera dari Maya yang tak pernah absen. Cekrek, kayak hasil foto dia. Cekrek lah. Samudrawan, kapan lagi ketemu Samudrawan? Apalagi di Gunung Selamat ini. Atap Jawa Tengah. Pos 6, 7, 8, dan akhirnya pos 9 Pelawangan. Mereka lalui dengan lancar. Badan lelah tapi mata berbinar, dan akhirnya mereka tiba di puncak atap Jawa Tengah. Rasa haru dan puas bercampur jadi satu. Pelukan singkat, tawa kecil, dan tentu saja foto-foto. Semua ingin mengabadikan momen itu sepuasnya. Setelah puas berfoto, mereka memutuskan untuk segera turun. Waktu makan siang sudah dekat dan perut juga mulai menagih. Tujuan kembali ke pos 5 untuk makan siang, lanjut packing, dan langsung turun ke base camp hari itu juga. Singkat cerita, mereka tiba di pos 5. Seperti biasa, urusan dapur dipegang oleh Maya dan Devi. Dira dan Wahyu sudah terbiasa kerja bareng tanpa banyak bicara. Mulai menyicil packing barang dan tenda, habis makan dan ngopi, mereka berempat duduk sejenak, menarik napas panjang sebelum kembali turun bersama untuk perjalanan turun. Formasi pun diatur ulang. Wahyu kembali jadi navigator, diikuti oleh Devi dan Maya, dengan Dira mengambil posisi sebagai sweeper di belakang. Jalur yang sama tapi rasanya berbeda, karena kali ini ada perasaan lega dan puas yang menyelimuti. Pos demi pos mereka lewati tanpa masalah. Pos 4, pos 3, pos 2, semua berjalan lancar meskipun kaki mulai terasa berat. Hingga akhirnya mereka tiba di pos 1. Hari sudah gelap, langit ditutupi awan tipis, dan aroma hutan basah menyeruak di udara. Mereka memutuskan istirahat sejenak, sekedar mengatur napas dan membasuh wajah dengan air dari botol minum. Suasana mulai terasa berbeda. Udara yang tadinya hanya dingin biasa, kini jadi lebih menusuk dan aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Angin bertiup pelan, tapi membawa bisikan samar. Terlalu pelan untuk didengar jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Dan disinilah semuanya kembali dimulai. Teror yang sempat reda muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat, lebih nyata, lebih mengganggu. Setelah selesai beristirahat, mereka pun lanjut melangkah menuju pos bayangan. Malam makin larut, udara makin dingin, tapi semangat untuk segera sampai di base camp bikin mereka tetap bergerak, walau pelan. Beberapa kali langkah berjalan, Wahyu mulai merasa aneh. Tas carrier di punggungnya terasa berat seperti awal pendakian, tapi kali ini bukan cuma Wahyu yang merasa berat. Dira juga ngeluh hal yang sama. Tas gue kok berat banget ya, ucap Dira sambil sedikit membungkuk mencoba menyesuaikan beban di punggungnya. Iya, gue juga ngerasa aneh, padahal udah gak bawa air banyak, saut Wahyu sambil melirik ke belakang.
Langkah mereka jadi melambat, bahkan Devi dan Maya yang biasanya suka ngeluh kali ini malah jalan duluan karena Wahyu dan Dira terlalu sering berhenti buat atur nafas. Setelah beberapa meter, mereka memutuskan buat istirahat di atas batu besar yang ada di pinggir jalur. Dan disitulah sesuatu terjadi. Dari balik semak-semak muncullah sosok wanita pakaian kebaya zaman dulu. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat dan datar. Tanpa ekspresi, dia berdiri menatap mereka dari kejauhan. Diam, gak bergerak, gak ngomong sepatah kata pun. Semua mata langsung terarah ke sosok itu, tapi gak ada yang berani bicara. Karena dalam hati masing-masing, mereka semua tahu itu bukan orang biasa. Tanpa aba-aba panjang, Wahyu langsung berdiri dan bilang, "Lanjut, rapet ya, jangan jauh-jauh, jangan buru-buru, santai aja." Suaranya pelan tapi tegas. Semua langsung berdiri dan merapat satu sama lain. Mereka jalan dalam diam, napas mulai berat karena tegang, bukan cuma karena capek. Langkah kaki terdengar lebih berat dari sebelumnya, entah karena Keril yang terasa berat atau suasana yang bikin dada sesak. Tak lama mereka sampai di sebuah persimpangan, dua jalur terbentang di depan mereka, kanan dan kiri. Ini apaan sih? Perasaan pas naik nggak ada jalan bercabang gini, kata Maya sambil celukan. Jalur di sebelah kiri terlihat landai, tapi ada yang bikin merinding. Di ujung jalan berdiri sebuah pohon besar, tapi anehnya pohon itu nggak tumbuh ke atas. Mereka seperti mainkan melengkung, membentuk semacam gerbang alami, dan di bawah lengkungan itu gelap total. Nggak ada cahaya dari senter pun yang bisa menembusnya. Sunyi semua diam. Setelah beberapa menit saling pandang, Wahyu angkat bicara. "Kanan aja, gue inget pas naik jalurnya kanan." Tanpa banyak tanya, semua mengangguk. Mereka belok ke kanan. Malam makin pekat, jalan makin sempit, tapi mereka terus melangkah, menembus gelap dan kabut tipis yang turun perlahan. Detak jantung beradu dengan suara langkah kaki di jalur tanah yang licin. Keril masih terasa berat, namun setelah melewati jalur sempit dan sunyi, samar-samar terdengar suara kendaraan. Lalu bau asap, dan akhirnya cahaya dari warung base camp. Mereka sampai. Lelah, tegang, dan rasa syukur bercampur jadi satu. Mereka saling pandang tanpa sepatah kata, karena dalam hati masing-masing mereka tahu ada banyak yang gak bisa dirahasiakan dari perjalanan kali ini. Tapi tunggu dulu. Ternyata terornya belum selesai sampai sini. Setelah membersihkan diri, makan, dan mengembalikan energi yang terkuras, mereka memutuskan untuk beristirahat di base camp. Rencananya, besok pagi baru akan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, satu persatu mulai terlelap. Devi tidur duluan, disusul Maya, lalu Wahyu. Dira juga berusaha tidur, tapi entah kenapa malam itu terasa panjang. Berapa kali ia terbangun, dadanya sesak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Ia melihat tas Keril Wahyu. Di atasnya duduk sosok lelaki tua mengenakan pakaian kumal, rambut acak-acakan, wajah penuh keriput, menunduk, tapi matanya menatap lurus ke arah Dira. Lalu tasnya sendiri ada seorang wanita berambut panjang, wajahnya tertutup rambut, duduk membelakangi, namun tubuhnya tampak bergerak perlahan seperti sedang bergoyang bolak-balik. Gini. Wah, merinding gue cuy. Dia terbangun terengah, jantungnya berdebar kencang, lalu memejamkan matanya kembali, mencoba menenangkan diri. Tapi mimpi yang sama terulang lagi. Sosok itu muncul lagi. Dan malam itu terasa seperti siklus mimpi dan bangun yang tak ada habisnya. Seolah semesta mencoba memberitahu sesuatu, tapi apa? Akhirnya setelah beberapa kali terbangun dan tertidur lagi, pagi pun datang. Sinar matahari masuk lewat jendela base camp, menyinari wajah lelah para pendaki yang kini tampak lebih lega. Semua bersiap untuk pulang, tapi hanya Dira yang membawa pulang mimpi dan rasa penasaran yang belum selesai. Oke, singkat cerita, akhirnya mereka semua sampai di rumah masing-masing kecuali Dira, karena ternyata petualangannya belum selesai. Dira memutuskan untuk lanjut mendaki lagi, kali ini tektok ke Gunung Gede Pangrango. Rutenya start via Putri, lalu turun lintas ke Cibodas. Pendakian ini cukup cepat dan ringan, tak ada hal-hal janggal yang terjadi, sampai akhirnya Dira tiba di base camp Gunung Gede Pangrango via Cibodas, beristirahat sejenak sambil menikmati kopi hangat. Saat sedang duduk santai, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Telepon masuk, ternyata dari Pak-Denya. Pak-Denya Dira adalah supir truk muatan antar kota. Kebetulan banget nih, Pak-Denya sedang dapat muatan ke arah kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Jadi Pak-Denya ini dapat muatan dari Jakarta yang nganter ke kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Tanpa pikir panjang, mereka janjian untuk
bertemu, Dira pun langsung cabut dari base camp dan menuju titik jemput yang sudah disepakati. Jadi secara nggak langsung Dira ini ikut Pak D-nya untuk pulang kampung naik truk. Kebetulan Pak D-nya ini dapat muatan dari Jakarta ke arah kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Mereka akhirnya bertemu dan perjalanan pun dimulai. Di dalam perjalanan suasana biasa aja, truk melaju stabil, jalanan mulai terasa sepi. Sampai di kampung halaman, Dira ikut menginap di rumah Pak D-nya. Malam itu ia istirahat di salah satu kamar rumah tersebut. Namun ketika sedang berbaring, matanya menangkap sesuatu. Samar-samar terlihat sesosok wanita berambut panjang seperti ikut masuk ke dalam kamar itu. Tidak jelas wajahnya, tapi kehadirannya sangat terasa nyata. Tak lama setelah itu, Pak D Dira masuk ke kamar sambil membawakan segelas air. "Kamu dari mana, Nang?" tanya Pak D-nya. "Aku dari gunung, Pak D," jawab Dira. "Gunung mana?" "Gunung Gede, Pak D." "Terus sebelumnya dari gunung mana?" "Gunung Slamet, Pak D." Pak D-nya diam sejenak lalu menatap serius. "Oh alah, itu loh. Nang, ada yang ikut kamu." Dira terdiam, jantungnya seperti berhenti berdetak. "Siapa, Pak D?" "Wanita, rambutnya panjang, dari Slamet mungkin." Dira menengadah pelan. "Terus gimana, Pak D?" "Terus gimana, Pak D?" "Ya nggak apa-apa, dia cuma mau ikut. Soal dia perginya kapan, Pak D juga nggak tahu." Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Dira hanya bisa terdiam, menatap sudut kamar. Malam itu jadi malam yang paling panjang, karena kali ini dia benar-benar membawa sesuatu pulang. Panjang banget ceritanya, cuy. Oke, sekian cerita pada video kali ini. Lumayan cukup panjang dan bikin deg-degan. Ada banyak kisah yang bisa saya ambil pelajarannya. Kayak untuk Bayu itu nggak ada lanjutan ceritanya, dia ketemu lagi atau enggak, atau Bayu kemana, nggak ada kejelasan lagi dan nggak disampaikan juga di dalam ceritanya. Oke, terima kasih semua yang udah dengerin. Bapak jangan lupa like, subscribe,